Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevira dari PTI 19A NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang antena. Antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Antena ini juga merupakan komponen penting dan menentukan dalam propagasi gelombang. Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektromagnetik. Tugas antena ada dua, yaitu untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas atau sebaliknya, dan yang kedua menghasilkan sinyal elektromagnetik. Parameter-parameter antena digunakan untuk menguji atau mengukur performa antena yang akan digunakan. Berikut penjelasan beberapa parameter antena yang sering digunakan, yaitu direktivitas antena, gain antena, pola radiasi antena, polarisasi antena, bandwidth antena, dan bandwidth antena. Direktivitas antena. Direktivitas dari sebuah antena atau deretan antena diukur pada kemampuan yang memiliki antena dalam memusatkan energi dalam suatu atau lebih ke arah khusus. Nilai keteraraan sebuah antena dapat diketahui dari pola radiasi antena tersebut. Semakin sempit main lobe, maka keterarahannya semakin baik dibanding main lobe yang lebih. Direktivitas antena juga dapat ditentukan pengarahnya tergantung dari pola radiasinya. Dalam sebuah array propagasi akan diberikan jumlah energi gelombang radiasi yang akan dibawa ke tempat dalam suatu daerah. Elemen dalam array dapat diatur sehingga akan mengakibatkan perubahan pola atau distribusi energi lebih yang memungkinkan ke semua arah. Suatu hal yang tidak sesuai juga kemungkinan elemen dapat diatur sehingga radiasi energi dapat dipusatkan dalam satu arah. Direktional antena adalah jenis antena yang tidak memberikan area coverage 3600 atau biasa lebih fokus. Ada dua prinsip pembuatan direktional antena. Yang pertama, pengembangan dari dipole antena dapat menambahkan reflektor seperti antena grid, dish, dan antena sektoral. Yang kedua, pembuatan model plate dengan perhitungan 1/4 lambda seperti antena patch. Semakin besar gain, akan semakin sempit area cakupan, dan begitu sebaliknya. Polarisasi antena merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena di mana arah elemen antena terhadap di permukaan bumi sebagai referensi lain. Energi yang berasal dari antena dipancarkan dalam bentuk sphere, di mana bagian kecil dari sphere disebut wavefront. Pada umumnya, semua titik pada gelombang depan sama dengan jarak antara antena. Selanjutnya, dari antena tersebut gelombang akan membentuk kurva yang kecil atau mendekati. Dengan mempertimbangkan jarak right angle ke arah di mana gelombang tersebut dipancarkan, maka polarisasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 4 macam polarisasi antena, yaitu polarisasi vertikal, horizontal, circular, dan cross. Yang pertama, polarisasi vertikal. Polarisasi ini adalah vertikal jika garis medan listrik yang disebut dengan garis E berupa garis vertikal, maka gelombang dapat dikatakan sebagai polarisasi vertikal. Radiasi gelombang elektromagnetik dibangkitkan oleh medan magnetik
dan gaya listrik yang selalu berada di sudut kanan. Kebanyakan gelombang elektromagnetik dalam ruang bebas dapat dikatakan berpolarisasi linear. Arah dari polarisasi searah dengan vektor listrik. Polarisasi horizontal. Antena dikatakan berpolarisasi horizontal jika elemen antena horizontal terhadap permukaan tanah. Polarisasi horizontal ini digunakan pada beberapa jaringan wireless. Berikut adalah gambar dari polarisasi horizontal. Polarisasi circular. Antena berpolarisasi circular, medan elektromagnetik berputar secara konstan terhadap antena. Ada dua jenis turunan pada antena berpolarisasi circular berdasarkan cara membuatnya, yaitu medan elektromagnetik pada right-hand circular berputar searah jarum jam ketika meninggalkan antena, dan medan elektromagnetik pada left-hand circular berputar berlawanan arah jarum jam ketika meninggalkan antena. Dan yang terakhir, polarisasi cross. Polarisasi cross ini terjadi ketika antena pemancar mempunyai polarisasi horizontal, sedangkan antena penerima mempunyai polarisasi vertikal atau sebaliknya. Antena grid. Antena grid adalah salah satu antena Wi-Fi yang paling banyak digunakan dan sudah sangat populer. Antena ini berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat sinyal wireless untuk koneksi point-to-point dan multi-point. Fungsinya antena grid adalah penerima dan pengirim signal data sistem gelombang radio 2,4 MHz. Yang kedua, menguatkan sinyal Wi-Fi yang lemah. Yang ketiga, menerima dan mengirim data berupa internet dan intranet. Dari gambaran di atas nampak jelas bahwa pemasangan antena penerima dalam polarisasi horizontal atau dalam polarisasi vertikal, hal itu tergantung pada polarisasi dari antena pemancarnya. Apabila tidak sesuai, maka penerima tidak akan dapat optimal atau bahkan tidak mau sama sekali. Contoh pemasangan antena grid. Pada posisi vertikal, membuat polarisasi penyebaran signal atau gelombang yang dipancarkan menjadi lebih rapat atau sempit dengan daya jangkauan yang lebih luas. Berikut gambarnya. Dan pada posisi horizontal, membuat polarisasi penyebaran signal atau gelombang yang dipancarkan menjadi lebih lebar dengan daya jangkauan yang lebih pendek jika dibandingkan dengan posisi vertikal. Kelebihan dan kekurangan antena grid, posisi horizontal dan vertikal. Yang pertama, antena grid posisi horizontal mempunyai kelebihan. Pada posisi horizontal ini tembakannya luas, besar, membuatnya tidak susah untuk melakukan pointing. Dan kekurangannya, pada posisi horizontal mudah sekali terkena interferensi dan jarak jangkauannya panjang atau kurang jauh. Kelebihan antena posisi vertikal adalah jangkauan tembakannya panjang yang cukup jauh, bisa lebih jauh dari posisi horizontal. Kekurangannya, tembakannya terlalu panjang atau sangat kecil tapi luas sehingga ketika melakukan pointing harus benar-benar pas dan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Antena omni. Antena omni adalah antena yang mempunyai pola radiasi menyebar ke segala arah sama rata, sehingga antena ini cocok dipakai pada antena access point dan bisa dipakai untuk menyambungkan beberapa antena direksional di outdoor, point to multipoint komunikasi sistem termasuk koneksi telepon seluler dan siaran televisi.
Fungsi pada antena Omni untuk menyebar sinyal Wi-Fi baik outdoor maupun indoor, menambah daya cakup daerah yang lebih luas jika dibandingkan dengan antena bawaan access point yang biasa. Melayani cakupan area yang luas tapi dalam jangkauan yang pendek, membentuk pola arahan dalam bidang tegak lurus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.